Dari adik rohani saya yang meskipun jauh tinggalnya di Sydney, tetapi terus mensupport saya di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan. Saya persilakan Gus Nadi dan Ica untuk membawakan satu buah pujian. Tak pernah ku mencintai segala yang tak terjadi. Menyatakan Tuhan tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidup setiap kami Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama-sama nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi angkat suara kita, angkat tangan kita, nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Gus Nadi. Bapak, kiranya pada pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau kiranya Bapa menyentuh setiap hati kami yang sedang ikut online ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hati kami boleh diperbarui
Hati kami boleh diubah, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan untuk menyampaikan suatu kebenaran firman-Mu, memberikan suatu rema yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan mic untuk PowerPoint saya. Pada pagi hari ini, saya mau sharing akan firman Tuhan, yaitu menyentuh hati Tuhan. Seperti pujian yang dinyanyikan oleh adik rohani saya, Gus Nadi, yaitu sentuh hati saya Bapa. Seringkali di dalam pujian maupun di dalam doa kita selalu berkata, Tuhan sentuh hatiku, buat hatiku menjadi hati yang baru, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah untuk diajar. Tetapi itu tidak salah, itu adalah sesuatu permohonan yang baik di dalam doa. Tetapi saya ingin kita lebih lagi. Kita bukan menjadi sesuatu orang yang hanya pasif, yang hanya meminta Tuhan menyentuh hati kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan membukakan sesuatu yang baru, yaitu kita yang menyentuh hati Tuhan. Lanjut. Perikopnya ada di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya boleh minta bantuan untuk Pak Hendri dan Ibu Susi untuk membacakan yang ayat Markus 5 21 sampai 43, mungkin 21-nya Pak Hendri, yang genapnya Ibu Susi. Markus 5 ayat 21 43 ya? Iya. Banyak orang berbondong-bondong datang dan mengerumuni Tuhan Yesus. Mereka ingin mengetahui siapa Yesus itu sebab mereka sudah mendengar apa yang telah Yesus lakukan. Banyak orang Kristen ingin bertemu Tuhan Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda, namun sedikit yang menyentuh hati Tuhan. Ibu Susi mungkin ganti ayat genapnya. Next. Bukan, boleh bacakan Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya tidak tulis soalnya di PowerPoint. Oke. Ya. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kelima, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, Amin. terima kasih Pak Hendri dan Bu Susi. Perikop tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin kita sudah mendengar khotbahnya berpuluh-puluh kali. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengambil suatu topik, yaitu menyentuh hati Tuhan melalui perikop ini. Dikatakan di Markus 5 ayat 21 bahwa banyak orang berbondong-bondong datang mengerumuni Tuhan Yesus. Mereka ingin mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Mereka ingin mengetahui bagaimana, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Mereka mau melihatnya. Saat ini pun banyak orang Kristen ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda. Apapun motivasi mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi ada satu hal, namun sedikit sekali dari motivasi itu yang dapat menyentuh hati Tuhan. Next. Bagaimana kita dapat menyentuh hati Tuhan? Saat ini ada 5 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu ada di Markus 5 ayat 22 dikatakan, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya." Next. Siapa Yairus itu? Yairus itu adalah kepala rumah ibadat atau kepala sinagog ya. Dia adalah seorang yang sangat berpengaruh, dihormati, dikenal oleh banyak orang. Karena dia adalah istilahnya seorang gembala ibadah. Dia yang memimpin ibadah, dia yang membacakan hukum Taurat. Dia dekat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang selalu ada di rumah ibadat, yang selalu menolak Tuhan Yesus. Itu adalah Yairus. Tetapi yang kita pelajari di sini yaitu Yairus datang, dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dan begitu dia melihat Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Itu adalah ketika kita membaca ayat ini, kita merasa itu sesuatu yang lumrah. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut, Yairus ini adalah seseorang yang berpengaruh, seseorang yang dihormati, seseorang yang dekat dengan orang Farisi dan Saduki yang selalu menolak Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang dia tidak memperdulikan kehormatannya, dia tidak memperdulikan pengaruhnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Next. Tuhan mencari Yairus masa kini. Saat ini Tuhan sedang banyak mencari Yairus masa kini.
orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, tanpa memperdulikan statusnya, kekayaannya, jabatannya, kekuasaan yang dia miliki. Mereka tidak memperdulikannya, mereka datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan ingin hati kita, secara fisik mungkin kita tidak dapat seperti Yairus yang tersungkur di depan Tuhan Yesus, tetapi di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, perkataan kita, kita mendekatkan diri di waktu-waktu mesbah kita, di waktu saat teduh kita tersungkur di hadapan Tuhan, dan biarlah kita menanggalkan semuanya, apapun yang kita miliki saat ini, karena di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan kaya atau miskin, jabatannya apa, kekuasaan apa yang dia miliki. Tuhan melihat hati. Saya akan bacakan di Yohanes 11 ayat ke-20. Ini perikop tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus mendengar tentang Lazarus mati, Tuhan Yesus tidak cepat-cepat, tetapi dia menundanya. Ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, di ayat 20 dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca di ayat ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu. Di sini kalau kita pelajari dari Yohanes 11 ini, perkataan antara Marta dengan Maria itu adalah suatu perkataan yang sama kalau kita pelajari, yaitu kata-katanya adalah Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi kalau kita pelajari dari Yohanes 11 ayat 20 sampai 40 lebih itu, reaksi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda. Ketika perkataan itu diucapkan oleh Marta, reaksi Tuhan Yesus itu berbeda dengan reaksi ketika Maria yang berkata. Hati Tuhan Yesus menjadi masyhur dan terharu. Ini bukan berarti ketika kita membaca ayat firman Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan Yesus pilih kasih. Ketika Marta berkata perkataan yang sama dengan Maria, hasilnya bisa berbeda. Tetapi ada satu yang membedakan semuanya itu, yaitu Maria tersungkur di hadapan kaki Tuhan Yesus. Dia berkata dengan hatinya yang sedih, dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi biarlah kita mungkin perkataan kita itu sama, tetapi sikap hati kita, sikap bahasa tubuh kita itu berbeda. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan tanpa memperdulikan segala omongan atau pandangan orang lain tentang kita. Dan biarlah saat-saat ini, di saat-saat yang kita tahu, saat-saat yang tidak baik menurut istilah dunia, kita mencari Tuhan, kita tersungkur di hadapan Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan, ini aku. Biarlah kita sama-sama merendahkan diri kita, mencari wajah Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menyentuh hati Tuhan, terus, Mike. Yang kedua adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Di Markus 5 ayat 27a dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi biarlah saat-saat ini ketika kita banyak berada di rumah karena WFH, biarlah kita banyak mendengarkan akan firman Tuhan, melihat akan khotbah-khotbah dari banyak sekarang di online di YouTube ya, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan dari GBI. Kita belajar akan firman Tuhan lebih lagi. Karena biarlah pendengaran kita atau kita melihat atau kita membaca bukan hanya berita-berita yang negatif, berita-berita hoax, berita-berita yang tentang gosip, tentang apapun, tapi biarlah waktu-waktu ini kita lebih banyak mendengar akan firman Tuhan. Kita lebih banyak mendengar akan lagu-lagu rohani yang menguatkan kita, bukan lagu-lagu dunia yang semakin membuat kita galau, semakin membuat kita melo, semakin membuat kita sedih, patah hati, tapi biarlah waktu-waktu ini kita banyak sekali untuk mendengarkan akan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti kita tahu, mungkin kita semua mempunyai banyak grup-grup di WA. Banyak sekali yang forward berita hoax, berita-berita yang macam-macam. Seperti handphone, saya mempunyai handphone, saya setting handphone saya untuk tidak meng-save forwardan dari orang lain. Jadi kalau saya lihat itu tidak otomatis tersave di handphone saya. Karena ketika kita langsung meng-save di handphone, maka memori handphone kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus punya waktu untuk menghapus satu persatu hal-hal yang tidak berguna. Demikian juga dengan pikiran kita. Jadi selanjutnya Mike. Jadi apa yang saya pelajari, percaya atau tidak, semua yang biasa kita bicarakan, kita lihat, kita dengar di lingkungan kita sehari-hari, itu pasti akan mempengaruhi cara hidup dan pola pikir kita. Kalau kita selalu mendengar atau melihat kabar-kabar yang negatif, misalnya sekarang ini tentang pemerintahan, kabar-kabar yang negatif begitu banyak, demo, tanpa tahu isi daripada undang-undangnya, lalu langsung demo dan segala macam tanpa mempelajarinya, maka kita akan mudah dipengaruhi, pola pikir kita akan mudah dipengaruhi dan dihasut. Dan biarlah kita saat ini seperti ajakan dari gereja kita GBI Gatsu, bahwa dari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober kita berdoa puasa untuk bangsa ini. Kita tidak perlu ikut demo, tetapi kita berdoa, kita berpuasa untuk pemerintahan bangsa ini, untuk bangsa ini, agar bangsa ini boleh keluar dari hal-hal yang tidak baik. Kita boleh keluar dari keadaan yang tidak baik akibat corona, krisis ekonomi, dan segala macam. Kita bawa di dalam doa puasa kita selama 1 bulan ini. Dan biarlah kita menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita baca di pikiran, di otak kita, seperti kita menyaring memori yang ada di handphone kita. Sehingga cara hidup kita, pola pikir kita adalah cara hidup dan pola pikir Kristus yang ada. Yang ketiga adalah, silakan Mike, ketiga adalah bertindak di dalam iman. Di Markus 5 ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bertindak dalam iman ini di Markus 5 ayat 27 ini berbicara tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Next man. Siapa wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini? Ketika saya pelajari bahwa wanita ini tidak pernah disebutkan, baik di kitab Markus maupun Lukas, tidak pernah disebutkan siapa dia, nama dia, identitas dia tidak disebutkan. Wanita ini memiliki 5 keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan kesehatan. Dia mengalami pendarahan 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah dia mengalami keterbatasan finansial. Dikatakan di Markus 5 ayat 26 dikatakan
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Jadi dia sudah berobat kemana-mana yang menghabiskan seluruh uang yang ada, finansial dia yang ada. Yang ketiga adalah keterbatasan tradisi. Itu ada di Imamat 15 ayat 19 sampai 33. Saya tidak membahas secara rinci di sini. Bapak Ibu boleh membaca sendiri. Itu adalah tentang hukum Taurat tentang wanita yang mengalami lelehan darah, yaitu seperti haid yang mengalami lelehan. Itu ada peraturannya secara hukum Taurat di dalam tradisi bangsa Israel zaman dahulu. Yang keempat adalah keterbatasan sosial. Dikatakan di sana di Imamat itu bahwa kalau perempuan mengalami haid, maka dia itu dianggap sebagai orang najis, orang yang tidak boleh menyentuh, tidak boleh disentuh oleh menyentuh orang atau disentuh oleh orang lain, dipegang atau dipegang oleh orang lain, sehingga akhirnya dia dijauhi orang. Dia dijauhi orang karena dia tidak bisa menyentuh orang lain. Seperti saat ini kita corona, kita dianjurkan tidak bersalaman, tidak bersentuhan satu sama lain. Wanita ini pun mengalami seperti itu selama 12 tahun, bahkan dengan keluarganya, dengan suami, dengan anak-anaknya, dia tidak boleh menyentuhnya karena itu dianggap najis, wanita yang ada mengalami lelehan haid. Yang kelima adalah keterbatasan psikolog. Ketika seseorang mengalami seperti itu, pasti dia akan mengalami rasa minder, rendah diri, tidak mempunyai teman atau orang yang dekat dengan dia, sehingga itu akan mempengaruhi psikologinya dia. Jadi wanita ini benar-benar selama 12 tahun dia mengalami pendarahan, dia mengalami 5 keterbatasan. Dia tetap sakit, keuangannya semakin habis, dia dibatasi oleh tradisi saat itu, dia dibatasi oleh keterbatasan sosial untuk berhubungan dengan orang lain, karena kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk bersosial, dan itu mempengaruhi akan keadaan psikologi dirinya. Nah, next. Di sini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Di Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Perlu maaf, saya akan sedikit mengulas tentang keadaan wanita yang mengalami haid. Banyak orang yang ketika mengalami haid di hari pertama perempuan itu akan mengalami sakit yang luar biasa. Kalau istilah bahasa Surabayanya sampai dia harus melungker-melungker ya sakitnya itu. Dia harus kemudian maka oleh karena itu banyak perusahaan yang memberikan cuti haid untuk karyawan wanitanya 1 hari di hari pertamanya. Yang kedua, bahwa ketika wanita mengalami haid biasanya 7 hari sampai 9 hari paling molor. Banyak yang sudah lemas, pusing, maka mereka harus minum multivitamin yang mengandung untuk menambah darah supaya tidak lemas, tidak pusing gitu. Bayangkan dengan wanita ini, dia bukan hanya 7 hari, 10 hari, tetapi dia harus, kalau saya hitung 12 tahun itu adalah 4.380 hari dia harus mengalami pendarahan. Berapa lemasnya dia, berapa pusingnya dia, apalagi mungkin di zaman itu belum seperti kita, gampang kita tinggal beli online, beli di apotek, multivitamin untuk menambah darah. Tetapi dia harus merasakan kehilangan darah selama 4.380 hari. Kemudian yang ketiga adalah maaf kata kalau perempuan membutuhkan pembalut. Kalau zaman sekarang kita dapat
mendapatkan pembalut begitu mudahnya di supermarket. Di supermarket kita bisa satu hari bisa berganti berapa kali, bahkan ada yang sampai puluhan kali karena dia bersihan sekali ya. Tetapi kita bayangkan di zaman bangsa Israel dulu, ini kan tahun berapa? 0 berapa ya? Itu bagaimana dia untuk memakai apa? Kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah memikirkan lebih lanjut lagi bagaimana dia memakainya. Oleh karena itu, bagaimana dia mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun ini luar biasa kalau waktu saya membaca ini, saya membayangkan, wah ini luar biasa sekali, wanita ini masih bertahan dengan sakit pendarahan selama 12 tahun. Di sini tetapi saya mau belajar bahwa kita bukan hanya mempunyai iman, tetapi kita harus bertindak atas iman itu. Wanita itu bangkit dari tempat tidurnya. Dia pergi keluar dari rumahnya. Untuk dia, setelah dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat, dia pergi keluar dari rumahnya. Dia mencari Tuhan Yesus. Sekalipun ada keterbatasan sosial, untuk dia tidak boleh mendekati atau mendekati orang lain atau menyentuh orang lain, maka di dalam hatinya dia berkata dia akan melalui belakang daripada Tuhan Yesus berjalan, dan dia beriman asal saja ku jamah jubahnya. Dia tidak memegang dia tidak meminta Tuhan Yesus memegang dia karena dia tahu akan tradisi sosial pada zaman itu, tetapi dia mempunyai iman bahwa asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dia bukan hanya beriman, tetapi dia melakukannya. Dia mewujudkan iman itu. Saat ini saya tidak tahu apa kondisi Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita semua pasti akan memiliki masalah selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki masalah selama dia hidup. Tetapi biarlah kita saat ini, mulai pagi hari ini, kita sama-sama bangun, kita sama-sama bangkit dari tempat tidur ketidakberdayaan kita. Dari tempat tidur mengasihani diri kita sendiri. Kita keluar dari rumah kita, rumah zona kenyamanan kita, dari rumah yang kita merasa kita aman tanpa orang lain perlu mengkritik kita ataupun apa, kita bangkit. Kita wujudkan iman percaya kita, apapun masalah kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan apapun kita. Saya percaya kalau wanita yang pendarahan 12 tahun memiliki 5 keterbatasan di dalam hidupnya, kita pasti tidak ada yang memiliki 5 keterbatasan. Mungkin kita memiliki 1 atau 2, bahkan mungkin 3. Tapi kita mau belajar dari perempuan ini, bahwa kita harus bangkit dari tempat tidur, mengasihani diri kita, dari tempat tidur kita keputusasaan kita pergi, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Seperti khotbah saya 2 bulan yang lalu, bahwa hasil akhir mujizat itu ada di dalam tangan Tuhan, itu hak Tuhan. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh pasrah, kita tidak boleh pasif dan berkata, percuma, tidak ada gunanya. Tapi kita sama-sama kita mulai melakukan yang terbaik, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kemudian yang keempat, saya pelajari bahwa, Mike, tolong Mike. Yang keempat adalah berespon yang benar. Ini ada di Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Kita sudah baca perikop tadi, perikop Markus 5 ini dengan lengkap, bahwa bagaimana Yairus meminta pertolongan daripada Tuhan, dan di tengah jalan diinterupsi oleh wanita yang sakit pendarahan itu, diinterupsi mungkin jarak antara Yairus datang dengan rumahnya harus berjalan kaki 10 menit, tetapi karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus,
mengikuti Tuhan Yesus, maka perjalanannya mungkin jalannya tidak bisa cepat. Jadi mungkin perlu 20 menit untuk sampai ke rumah Yairus. Belum lagi kemudian diinterupsi oleh wanita yang sakit pendarahan itu. Jadi akhirnya perjalanannya harus terhambat lagi. Ketika saya membaca ayat ini, saya merefleksikan pada diri saya sendiri. Apa respon saya kalau saya menjadi Yairus? Mungkin saya akan mengomel. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya anak saya mati gara-gara banyak orang, gara-gara diinterupsi. Seringkali kita pun mengomel ketika pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Kita mengomel, Tuhan lama sekali, Tuhan apa Tuhan tidak mendengar doa saya? Tuhan begini, Tuhan begini. Seringkali kita tidak berespon dengan benar. Seringkali kita mengomel, seringkali kita bahkan ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan, bahkan sampai akhirnya tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari kasus Yairus ini. Biarlah kita berespon yang benar. Sekalipun ada interupsi, ada pengalihan-pengalihan yang membuat jalan pertolongan Tuhan itu tidak lancar, apapun juga. Tetapi biarlah kita selalu berespon yang benar. Dan yang terakhir adalah, Mike, yang terakhir adalah percaya penuh pada Tuhan. Ini ada di Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Kita harus memiliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Seringkali ketika masalah kita datang dalam kita, seringkali ada banyak orang yang berkata, aduh sudah rasanya susah untuk Tuhan tolong. Rasanya penyakitmu tidak dapat disembuhkan, sudah kanker stadium 4. Rasanya perusahaanmu tidak dapat diselamatkan, sudah mau bangkrut. Banyak suara-suara seperti orang yang dari rumah Yairus yang berkata kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Seringkali itu mengalihkan iman percaya kita. Kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, sehingga kita tidak lagi percaya penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tetapi biarlah Markus 5 ayat 36 ini menjadi pegangan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Apapun masalah hidup kita, kita tetap pegang akan perkataan Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dan biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Bukan hanya kita meminta Tuhan untuk menyentuh hati kita, supaya hati kita menjadi baru, supaya hati kita menjadi hati yang mudah untuk dibentuk. Tetapi biarlah kita mulai aktif, kita menyentuh hati Tuhan. Yang pertama yaitu kita mulai menyentuh hati Tuhan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kita bertindak di dalam Tuhan, kita bertindak dalam iman percaya kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan kita berespon dengan benar, walaupun keadaannya tidak baik. Kita jangan menyalahkan diri kita, keadaan kita. Seperti sekarang keadaan corona, kita menyalahkan corona sehingga kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan keluarga atau sahabat yang sudah dipanggil Tuhan, atau kita kehilangan masa depan kita. Jangan kita menyalahkan orang lain, bahkan jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah kita selalu berespon dengan benar, kita selalu mengucap syukur. Kita percaya bahwa di tengah badai kita harus melalui badai untuk kita boleh melihat mujizat. Biarlah kita terus percaya, kita terus menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum saya menutup khotbah sharing firman Tuhan ini, biarlah ada satu pujian yang akan memberkati kita sekali lagi sebelum saya akan menutupnya di dalam doa. Silakan Gus Nabi. Kami nyatakan Tuhan,
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Ku sujud di altarnya, sujud di altar. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi angkat suara kita, nyatakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, masih ada 6 hari lagi kita akan menyelesaikan waktu doa dan puasa kita. Dan biarlah di tengah 6 hari ini kita datang ke altar Tuhan, kita sujud kepada Tuhan di mezbah doa kita, saat teduh kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tanpa memandang status kita, tanpa memandang kekayaan atau kekuasaan yang kita miliki. Kita benar-benar tersungkur di altar Tuhan, kita merendahkan diri memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kita banyak mendengar, kita banyak membaca akan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kemudian kita bertindak akan atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian yang harus kita kerjakan di dalam iman. Karena tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Dan biarlah kemudian kita berespon dengan benar. Kita tidak lagi bersungut-sungut, kita tidak lagi mengomel atas apapun yang terjadi atas diri kita, kehidupan kita, atas keadaan kita yang tidak baik sekalipun. Kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau kita tidak melalui badai kehidupan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan.
Dan yang terakhir, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur di altar Tuhan, kita percaya bahwa pasti akan ada mujizat itu terjadi. Kita percaya dan kita tidak takut, kita tidak bimbang, tetapi kita terus percaya, kita terus pegang Tuhan. Dan dialah pada pagi hari ini akan sharing firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami untuk memberikan kami sesuatu yang baru. Bahwa kami bukan hanya ingin hati kami disentuh oleh Tuhan, tetapi kami ingin menyentuh hati Tuhan lebih lagi. Dan biarlah melalui hidup kami Tuhan, biarlah kami boleh mengalami Tuhan secara nyata di dalam hidup kami. Kami boleh memperoleh akan mujizat yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kami, bahwa kami lebih daripada pemenang. Dan biarlah sharing firman Tuhan ini berhenti sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami terus dapat lebih lagi menyentuh hati Tuhan, lebih lagi menyentuh hati Tuhan, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.